Lagi goleti apa nang longan kok? Iku cari Indomie. Tadi si Joyce dibawa lari-lari ke dalam kok. Lah ngapa di foto-foto longane? Apa keton? Diam dulu, lihat aku. Cingire? HP apa kie? Dan keton banget nek wong ngi. Iyalah, Google Pixel. Halo, selamat datang di Kudet Mobile. Channel ini merupakan channel khusus dari Kudetek Universe yang akan membahas tentang handphone. Nah, tentunya bakal tetap mengedepankan tagline Kere Hore. Jadi, besar kemungkinan di video kita yang akan datang, kalian bakal jarang menonton konten unboxing karena kita akan berfokus ke handphone bekas. Kecuali kalau misalnya ada sponsor, maka kami akan membuatkan konten unboxing. Nah, produk pertama yang bakalan kami review adalah Google Pixel. Nah, handphone ini udah saya pakai selama kurang lebih 2 bulan ya. Untuk lebih tahu semuanya, coba cek video ini. Oke, langsung aja cuy. Kenapa HP ini jadi HP pertama yang bakalan kami review? Alasan utamanya tentu saja kameranya. Nah, selain kameranya apalagi? Yuk, kita tonton rame-rame. Tonton sampai habis ya. Gini nih sejarahnya. Akhir 2016, Google bareng HTC ngerilis ini HP. Dan ini menjadi tanda berakhirnya Google Nexus. Dari segi desainnya nih, menurut saya pribadi ya, kalau dari penampilannya sih handphone ini terlihat cupu dibanding pesaingnya. Dimulai dari sisi depan atas sama depan bawahnya, menurut aku nggak ada fungsinya kecuali yang atas. Yang atas ada kameranya satu, speaker satu, sama sensor. Nah, kita lanjut ke belakang ya. Nah, bagian belakangnya 2/3 dari bagian ini terbuat dari aluminium yang ada logo Google-nya. 1/3 dari handphone ini terbuat dari kaca yang terdiri dari dual LED flash, kamera belakang, sensor autofocus, mic, dan juga sensor fingerprint. Oke, kita lanjut. Di bagian kanan handphone ini ada tombol power on off-nya, ada volume up and down-nya. Di bagian kiri ada slot SIM card. Bah, ternyata cuma satu. Berarti nggak bisa nih pakai micro SD. Oke lah, lanjut lah. Tutup dulu ya guys. Di bagian atas ada earphone jack. Lanjut bagian bawah guys. Di bagian kiri bawah ini ada speaker nih. Nah, kalau yang di kanannya ini ada mic, terus konektor Type-C yang bisa ngecas hingga 18 watt. Bisa dibilang ini lumayan kencang ya buat ngecasnya. Oke, kita lanjut di bagian layar. Nah, kalau di bagian layarnya sendiri, ini layarnya 5 inci ya. Dengan aspek rasio 16:9. HP ini punya resolusi layar 1080 dikali 1920 pixel
Full HD dengan kerapatan mencapai 441 ppi. Panelnya sudah AMOLED ya guys. Layar ini diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 4. Ini kita contohin ya. Nah, ini aku sekuat tenaga ya ini. Nggak kuat kali lah, nanti pecah ya kan. Nah, oke, si bagus ya. Oke, kita lanjut ke jeroannya ya bre ya. Nah, chipset yang dipakai adalah Snapdragon 821, dilengkapi dengan GPU Adreno 530, RAM-nya 4GB, internalnya 128 ya. Ini udah Android 10. Sebenarnya kalau awal mula keluarnya ini masih Android Nougat 7.1. Jadi karena HP ini buatan Google, dia bisa upgrade sampai Android 10. Dengan spesifikasi yang seperti ini, udah bisa dibilang HP ini udah bisa bersaing sama S7 dan juga iPhone 7 pada saat itu. Apalagi kalau cuman buat multitasking. Secara chipset yang dipakai udah Snapdragon 800 series. Jadi biarpun banyak aplikasi yang kita pakai, dia nggak akan nge-lag. Dan untuk performa game, kita bakalan coba PUBG Mobile ya. Ini udah aku. Oke. Kita mendapat settingan balance sama medium. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling istimewa yang ada di HP ini, yaitu kameranya. Banyak yang bilang kalau kamera HP ini merusak pasaran kamera flagship pada masa itu. Mungkin saking kerennya ya. Padahal kamera utamanya cuman beresolusi 12 megapiksel yang didukung dengan dual LED flash. Ditambah kamera selfie yang beresolusi 8 megapiksel. Berikut beberapa hasil jepretan kamera Google Pixel ya, Bray. Ini hasil rekaman video kamera belakang Google Pixel resolusi 4K. Oke, ini selanjutnya pakai ini ya kamera depannya ya Google Pixel. Kira-kira kenapa bisa sebagus ini ya? Mungkin ini jawabannya. Dukungan fitur seperti Smart Boost, Ace, HDR+, sensor Sony IMX378, bukaan lensa f2.0, dan face detection autofocus. Hasil tes dari DxOMark, kamera HP ini mendapatkan nilai 90 yang merupakan nilai tertinggi pada saat itu. Sekarang kita sampai di segmen paling menarik. Kita akan membahas tentang harga handphone ini yang harganya cuma berkisar 1 juta lebih sedikit aja. Nah, murah kan handphonenya? Tapi yang namanya handphone pasti ada kekurangannya ya. Nah, yang pertama, ini baterainya cuma 2770 mAh. Jadi, kalau misalnya aku bangunnya jam 6 pagi, ini baterainya kan 100% nih. Nah, padahal cuma main sosmed aja, nggak terlalu memberatkan lah. Tapi kalau udah jam 12 siang, itu pasti harus dicas karena dia baterainya udah hampir habis. Yang kedua, desainnya. Mungkin nggak semua orang suka sama desainnya ini, tapi kalau aku pribadi sih suka-suka aja ya. Ketiga, itu adalah slot SIM card-nya. Dia cuma satu, tanpa micro SD.
Ya tapi kalau buat ini aja sih, aku kan karena cuman main sosmed, apalagi kalau buat foto, makanya aku suka banget. Tapi itu tergantung kalian ya. Kalau misal orang yang suka ngegame atau bepergian jauh gitu kan, aku sih nggak rekomendasi ini nih karena baterainya itu cepet habis. Nah mungkin kalau misalnya kalian ada budget lebih, aku saranin sih kalian beli handphone baru aja kalau buat orang yang bepergian ya dan yang suka gaming. Tapi kalau misalnya buat orang yang cuma di rumah aja, kayak ibu rumah tangga kayak saya gitu kan, ya handphone ini sih cocok-cocok aja. Apalagi kalau emak-emak kan sukanya selfie, nah ini pas banget buat emak-emak. Nah jadi masih layak nggak sih handphone ini di tahun 2020? Tulis komentar kalian di bawah ini ya. Makasih.